semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Pia oke hadir, Ilma oke hadir, Resti hadir, April juga hadir. Hadir semua ya. Untuk selanjutnya sebelum memulai pelajaran kali ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk dipimpin oleh ketua kelasnya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sebelumnya ada yang udah tahu belum mengapa kita harus membaca doa terlebih dahulu untuk mengawali setiap kegiatan? Oke. Oh iya betul teman-teman. Mengapa kita harus mengawali pembelajaran atau setiap kegiatan dengan berdoa? Karena tujuan supaya kegiatan yang kita laksanakan mendapat berkah dan kita selalu bersyukur atas kegiatan yang kita laksanakan. Kita melaksanakan kegiatan tersebut dengan sehat. Oke, nah marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan negara kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Bersama-sama ya. Agar pembelajarannya efektif, coba bajunya dirapikan dulu, alat tulisnya disiapkan, dan sampah-sampah kecilnya dibereskan ya. Silahkan dibantu oleh anak tiket. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha yang ada di masyarakat. Nah, aktivitasnya setiap kelompok itu berdiskusi dan tanya jawab ya, siap-siap konsentrasi. Oke. Oh iya, Ibu ingin sedikit menyampaikan kepada kalian terkait Ibu tadi menyuruh kalian membersihkan ini sampah-sampah kecil, menyiapkan alat belajar kalian, merapikan baju. Itu adalah contoh kecil dari sikap disiplin. Nah, disiplin itu penting anak-anak, karena ketika kalian nanti dewasa, kalian tidak akan merepotkan orang tua, kalian bisa membagi waktu, memiliki rasa tanggung jawab. Ada pepatah yang mengatakan, hancurnya sukses itu malas, hancurnya ilmu itu lupa. Mau tidak ya. Nah, Ibu harap kalian melakukan sikap disiplin dari sekarang ya, agar kelak nanti dewasa tidak merasakan perihnya kebodohan. Nah, biar semangat, kita nyanyi Halo-Halo Bandung ya dulu ya. 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota periangan. Nah, anak-anak, Ibu ingin membagikan buku teks. Sebelum melanjut pembelajaran, alangkah baiknya kita baca. Sudah membacanya? Stop. Ya. Nah, kalau begitu, coba Ibu pengen tahu jenis usaha masyarakat apa saja sih yang ada di Indonesia? Ya, betul. Ada perindustrian, perdagangan, dan jasa. Coba jelaskan, apa itu perindustrian? Ya. Nah, betul. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Misalnya, mesin. Ada industri juga yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Industri dibagi menjadi dua, yaitu ada industri besar dan industri kecil. Industri besar, ia menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Sedangkan industri kecil menggunakan peralatan modal dan tenaga kerja dalam jumlah lebih kecil. Coba siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Contohnya yaitu yang industri kecil antara lain perajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan perajin keramik. Kalau yang contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Ya. Nah, setelah perindustrian ada juga perdagangan. Ya, betul. Udah. Terus coba jelaskan apa itu perdagangan. Ada yang tahu? Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari satu tempat pada tempat tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan.
Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, dan barang elektronika, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Perdagangan ada juga jasa. Ada yang tahu apa itu artinya jasa? Siapa yang bisa menjelaskan? Masa kesuai kan? Nah, iya betul. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen, meskipun tidak menghasilkan barang seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian. Usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, dan jasa keuangan, pembantu wisata, dan sebagainya. Tadi kalian sudah membaca buku teks dan materi sudah dijelaskan. Kemudian sudah tanya jawab dengan kalian. Nah, ibu ada lembar kerja. Kalian kerjakan ya. Kemudian kalian membentuk satu kelompok berisikan 2 anggota atau dua orang. Nah, di sini ada nama siswa. Di sini mau ditulis nama kalian atau mau teman kalian. Terus di sini ada usaha keluarga. Misalnya ayah kalian itu kerja jadi dokter, manfaatnya itu untuk pelayanan kesehatan. Terus contohnya yang kedua ada guru. Guru itu mengajar. Nah, kalau sudah, kalian coba hitung berapa jenis usaha keluarga yang kalian tulis ya. Terus, oke, jika sudah, ibu pengen tahu berdasarkan tabel yang kalian tulis ada berapa banyak jenis usahanya. Misalkan pertanian ada berapa banyak, terus peternakan dan lain-lain. Oke, jika sudah, berdasarkan tabel yang kalian tulis ada berapa banyak jenis usaha dan berapa sedikit jenis usahanya. Pembelajaran hari ini mungkin cukup sampai di sini, tetapi sebelum kita pulang, kita refleksi dulu ya, atau sedikit mengulas kembali tentang pembelajaran hari ini. Coba, apa saja sih yang sudah kita pelajari dari kegiatan pembelajaran hari ini? Nah, iya betul, hari ini kita belajar tentang jenis-jenis usaha yang ada di masyarakat Indonesia. Ada perindustrian, ada perdagangan, dan juga ada jasa. Nah, dari industri, perdagangan, dan juga jasa itu berbeda-beda ya. Mulai dari industri, ada industri kecil, ada industri besar, kemudian dari perdagangan. Ada yang dagang di pasar, ada yang dagang di swalayan, di toko ya. Dan juga jualannya berbeda-beda, ada yang jualan baju, makanan, sepatu, dan lain sebagainya. Kemudian jasa pun sama, berbeda-beda. Ada jasa guru, jasa dokter, dan juga jasa pemandu pariwisata, dan lain sebagainya. Nah, apa yang akan kalian lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita? Oke, kita harus saling menghormati dan juga menghargai ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, jenis-jenis usaha yang ada di masyarakat Indonesia itu sangat banyak ya. Tidak hanya yang ibu jelaskan saja, tapi masih ada lagi. Dan jenis usahanya pun berbeda-beda, beragam. Untuk itu kita harus bisa saling menghargai, saling menghormati, saling membantu ya, walaupun terdapat banyak perbedaan. Nah, hari ini Ibu akan menceritakan motivasi tentang public figure yang sangat keren, cantik, dan miskin. Dia mempunyai darah Indonesia dan Jerman. Ayo, siapa? Nah, betul anak-anak, Kak Cinta Laura. Dia banyak banget skillnya, dan dari kecil juga dia menerapkan disiplin yang benar-benar untuk dia lebih maju dan yang lebih baik lagi ke depannya. Seketika dia ingin pergi ke sekolah, dia udah stay banget di sekolah itu jam 6.
Siap dari jam 4:30 untuk berseragam rapi. Dan ia juga membuat prestasinya dia, disiplinnya dia menjadi wanita yang sangat sukses. Jadi menuju sukses itu tidak sangatlah mudah anak-anak, karena kita harus benar-benar memantapkan diri, harus mengejar sesuatu yang harus kita kejar, dan itu pun tidak mudah. Kita harus operasi semut dulu karena membuat kelas kita menjadi efektif, bersih gitu ya. Oke, baik anak-anak, karena kelas ini sudah selesai, jadi Ibu akan tutup dengan KM yang memimpinnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.